Boleh ndak pindah mazhab? Ambo sedangkan mazhab nanado saya ndak tahu dia boleh. Itu nak pindah-pindah mazhab. Sedang berpindah ke lain hati je susah. Tak boleh pindah mazhab. Waktu bersentuh kulitnya dengan perempuan yang tidak mahram, payahnya undangan nikah, disentuhnya perempuan. Lapeh dari tampek itu, payahnya ke masjid sembahyang. Allahu Akbar. Ditanya dia orang, oh tadi kan lah bersentuh itu kan batal. Batal itu kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tidak batal, bro. Pokoknya kan mahasiswa perbandingan mazhab. Kalau mazhab Syafi'i bersentuh batal, mazhab Hanafi tak batal, bersentuh kulit itu tak batal, maka saya sholat. Oh gitu ya, iya. Tiba hari raya kurban. Hari raya kurban menurut mazhab Hanafi berkurban itu wajib. Orang tak berkurban, oh kurban sunat muakkad. Tapi mazhab Hanafi wajib. Ambolah pindah ke Syafi'i. Iko namanya tatabu' rukhas, mencari-cari dan mudah-mudah. Kau namanya mazhab kutu loncat. Lumpek sih kau, lumpek sih kau. Kau namanya mazhab lumpek pagar. Kita ini beribadah itu disuruh Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ikhlas mencari ridha Allah, bukan mencari mudah-mudahnya saja. Maka ulama menasehatkan, nan seelok-eloknya awak paham mazhab nan paling tua Hanafi, nan nomor 2 Maliki, nan ketiga Syafi'i, nan keempat Hambali. Walaupun sebenarnya bukan sampai itu saya mazhab. Ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Al-Auza'i, ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Banyak sekali mazhab. Akan tetapi yang masyhur, yang muridnya sampai ke generasi awak kini yang berkembang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi dalam pengamalan ambo tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi ambo tidak menyalahkan orang kalau mazhab lain. Tadi ambo sholat di masjid ICBS, imam, ambo diminta jadi imam. Ustaz Somad maju, patuh, maju. Anak muda, masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca. Kalau ambo jadi imam, bismillahnya kare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Syafi'i. Tadi yang dengar bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hambali. Sama-sama ahlu sunnah. Di Maroko tidak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki. Bismillah jahar Syafi'i. Bismillah sir Hambali dengan Hanafi. Tidak pakai bismillah sama sekali Maliki. Ada tidak baca Fatihah sama sekali? Jahil. Fatihah rukun salat, tapi basmalah ikhtilaf. Ini mesti dipahami. Jangan ikhtilaf dan seketek kau lalu rusak awak dan kadang. Dulu sampai berkelahi orang Perti je Muhammadiyah. Kecik Perti sembahyang subuh pakai kunut. Kecik Muhammadiyah tidak pakai kunut. Dulu. Akhirnya alhamdulillah damai, tidak ada kelahi. Dek sama-sama tidak sembahyang subuh. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka awak pahami bahwa mazhab itu adalah ijtihad ulama, tapi dasar utamanya adalah Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita masbuk salat maghrib. Parah kok, masbuk maghrib pun masbuknya. Biasa orang masbuk subuh. Kalau maghrib kok insya Allah capek. Itu nampaknya anak muda yang main voli kok. Awak masbuk sholat maghrib, lalu mendapatkan imam sedang baca Quran dengan makhrajnya kurang tepat. Bagaimana hukumnya menambah sholat setelah itu? Sebab ada beberapa di antara jamaah masbuk menambah sholatnya menjadi 4 rakaat.
karena tidak yakin dengan imam. Kalau tidak yakin dengan imam, bukan sembahyang awak ditambah, imam itu dikudeta. Imam tidak boleh maju ke depan kalau tidak lulus fit and proper test. Siapa yang mengetes? Alim ulama awak. Bumi Minangkabau adalah negerinya para ulama. Kok bisa imam tak lulus fit and proper test maju ke depan? Maka diadakan tes imam. Kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Bupati, Kementerian Agama, tes seleksi imam. Dibuat imam A, imam B, imam C. Imam A, imam berbunyi dan imam silent. Yang belum lulus, imam zuhur sama asar saja. Imam zuhur asar kok kan modalnya takbir. Allahu Akbar. Untuk latihan-latihan pertama. Baru yang imam itu lulus. Maqarijul huruf. Kalau sampai imamnya salah baca, maka makmum batal sadanya. La salata, tidak sah salat. Liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang man tidak membaca Al-Fatihah. Fatihah rukun. Kalau rusak Fatihah, maka rusak rukun salat. Kalau rusak rukun salat, maka batal salat. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu bermasalah di situ tasdid pada ra. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi anak-anak ketek, guru-guru TK, tolong perhatikan. Kadang-kadang guru kode mengambil mudahnya, akhirnya anak-anak diajarkan lupa tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tasdidnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ha dipegang dado. Kalau hanya bergetar, ha besar. Ha. Kalau tidak ada getar, ha kecil. Tapi guru gosok gigi dulu. Bismillahi, ha besar. Rah, ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ha kecil lagi. Alhamdulillahi rabb, ra-nya tebal. Bukan ra, tafkhim, tebal. Alhamdulillahi rabbil pakai ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, alam semesta. Alamin, sakit. Azabun alim, azab yang menyakitkan. Bukan ain, pakai alif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka pakai tasydid. Yang tak pakai tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Kalau dibaca tak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah. Pakai ha besar. Ihdinas sha. Ada sha, ada sa, ada tha, ada sya. Ada sha, ada sa, ada tha, ada sya. Tidak sama. Ihdinas siratal mustaqim. Qa. Di sini. Qa. Siratal ladzi. Ada dha, ada za, ada Allah, ada ja. Itu nak nampak pun tak sama. Siratal ladzi. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. La. Ibu-ibu, bapak-bapak, letakkan ujung lidah di ujung gigi. La. Permisi Ustaz. Apa? Gigi tinggal di rumah. Siratal ladzina an'amta an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini balik awak makharijul huruf. Andai imam itu tak tepat sampai menyebabkan batal, maka makmum bukan menambah tapi mufaraqah. Mufaraqah artinya memisahkan diri dari imam. Pernahkah sahabat memisahkan diri dari imam? Ya. Karena imamnya tak betul, maka sahabat mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Mudah-mudahan imam-imam awak, imam-imam yang lulus fit and proper test. Amin. Bagaimana kalau di masjid dekat rumah kita terdapat kuburan?
Apakah harus diruntuhkan? Bagaimana kalau di masjid dekat rumah kita ada kuburan? Apakah harus diruntuhkan masjidnya? Atau gimana Ustaz? Nanti kok harus dipisahkan. Nang pertama, sujud ke kubur. Nang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya ada kubur. Nang ketiga, sholat di atas kubur. Ikut jangan disamakan. Ambil ulang sekali lagi. Nang pertama, sujud ke kubur. Ikut kubur, sujudnya ke kubur. Allahu Akbar. Itu haram. Karena meminta kepada kubur. Nang kedua, sholat di masjid, tapi di samping masjid itu ada kubur. Maka tak masalah. Karena di samping Masjid Hussein di Kairo, depan Al-Azhar, ada masjid. Di samping masjid itu tapi ada dinding. Di samping masjid itu ada makam kepala Sayyidina Hussein. Masjid Said Badawi. Ini masjid, tapi ada dinding. Di samping itu ada makam. Masjid Imam Syafi'i di Mesir. Di samping masjid itu ada makam Imam Syafi'i, tapi ada dinding. Maka kalau ada dinding penghalang atau ada jalan, maka boleh sholat masjidnya, tak perlu diruntuhkan. Lalu yang kata Nabi, janganlah kamu sholat kalau ada kubur. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka merubah kubur menjadi masjid. Itu yang tak boleh. Abdul Somad meninggal. Setelah Abdul Somad meninggal sekian tahun, lalu atas kubur ini diratakan, dibangun masjid di atasnya. Untuk mengenang Abdul Somad, dibangun masjid di atas kubur Abdul Somad. Namanya Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di atas itu, karena langsung di atas kubur. Adapun masjid di samping, ada penghalangnya jalan, ada dinding, maka sholat di situ sah, tidak masalah. Kalau ada orang mempermasalahkan sholat di masjid yang ada kubur di sampingnya, maka semua orang yang sholat di Masjid Nabawi tidak ada yang sah. Karena di samping Masjid Nabawi ada makam. Kalau makam Nabi tidak, wah Ustaz, itu tidak makam Nabi. Di situ ada makam Abu Bakar, ada makam Umar. Di situ ada 3. Makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar. Jadi mesti dibedakan 3. Jalan. Nah, beko kalau ada nambah tanya, Bang masjid awakku ada kubur. Sebenarnya dalam masalah masjid kubur itu ada 3. Apa nanti tu? Lupa pula nanti go. Nampak tamu nanda boleh sujud ke kubur meminta kepada kubur. Haram. Nang kedua, solat di masjid dan di sampingnya ada kubur. Tak apa, ada dinding dan ada jalan. Nang ketiga, kubur diratakan, dijadikan masjid di atas. Itu nanti laknat Allah. La'anallahu Yahud wan Nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur sebagai tempat sholat. Bagaimana kalau imam pakai kunut, sedangkan makmumnya tak ikut? Apakah sah sholat berjamaahnya Pak Ustaz? Jawaban pertama Imam Ibnu Taimiyah. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam berkunut, maka makmum ikut berkunut. Kalau di kampung Ambo kunut, kalau di Sumatera Barat kunut atau kunui? Kunut. Kalau imam berkunut, makmum berkunut. Kalau imam indak berkunut, makmum jangan berkunut. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam berkunut, ikut. Ibnu Taimiyah abad ke-8. Ibnu Taimiyah abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4, abad ke-3. Ada imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal, lebih tua dari Ibnu Taimiyah. Tahun meninggalnya 2-1. Ingat itu. Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali 2-1, 2-1, 2-1. 2 abad setengah lebih kurang sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang bertanya ke Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Hanbali, ya, ambo ikut mazhab Imam Hanbali. Imam Hanbali tidak berkunut. Itu maku awak di Makkah Madinah tidak berkunut subuh. Dek apa? Dek Makkah Madinah itu tidak berkunut subuh.
sejak pemerintahan King Abdul Aziz, karena King Abdul Aziz mazhabnya Hambali. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dari Makkah, Syekh Musa Parabek dari Makkah, Syekh Inyak Jawa dari Makkah. Mana orang tu berkunut Ustaz? Tapi Makkah kini dah berkunut. Mereka dulu ke Makkah sebelum tahun 1924. Makkah itu menjadi mazhab Hambali sejak revolusi King Abdul Aziz 1924. Yang indah berkunut itu 1924. Jadi jangan mereka pulang dari umroh, kau nampaknya imam awak kau membuat-buat kunut. Ambo patang di Makkah sampai malam dah berkunut. Makkah tidak berkunut sejak 1924. Sebelum itu pakai mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu pakai mazhab Syafi'i, pakai kunut. Kalau tidak pakai mazhab Hambali, datang orang menjumpai Imam Hambali. Wahai Imam Hambali, ya, ambo subuh tidak pakai kunut. Bagus, kata Imam Hambali. Bagaimana kalau ambo bermazhab Hambali, imam ambo mazhabnya Syafi'i? Kalau imammu bermazhab Syafi'i, angkat tangan, ucapkan amin. Itu namanya, itu bukan ambo, Imam Hambali. Imamnya mazhab Hambali. Namanya subuh tidak pakai kunut. Tapi namanya kalau makmumnya bermazhab Hambali, imamnya mazhab Syafi'i, maka makmum angkat tangan dan ucapkan amin. Yang diaminkan itu cuma 5. Sisanya itu indah awak aminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. وعافنا في من عافيت آمين وتولنا في من توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. Sisanya bukan doa tapi pujian. Pujian awak ikut membaca, makmum ikut baca. Fa innaka taqdi wa yaqdi alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'izzu man adait. Yang hafal, nanda hafal agar-agar akan sembuh. Paling lama jadi makmum. Makanya ambo di mana ceramah kalau subuh tidak mau disuruh jadi imam. Mana tahu imam di masjid itu biasanya tidak berkunut, awak berkunut menjadi ikhtilaf. Paling selamat jadi makmum, tinggal mengikut imam. Imam berkunut ikut awak. Kau banyak lagi nih makmum melawan imam. Allahumma hdina fi man hadait, indah. Ambo jadi imam di masjid, ceramah di masjid Muhammadiyah sampai tahun. Ambo di masjid dekat rumah ambo berkunut. Tapi ambo ceramah setiap Sabtu subuh di masjid Akramun Nas. Ambo tahu yang mendirikan masjid itu dulu Pak Rektor Muhammadiyah. Maka ambo tidak mau merusak. Ambo tiba-tiba datang jadi imam memburu wah, enggak. Imam tetap, Ustaz maju, enggak, imam tetap, enggak berkunut, ambo enggak berkunut. Bagaimana kiat-kiat cara masuk ke universitas yang ada di Timur Tengah, misalnya Al-Azhar Kairo, mohon penjelasannya Ustaz. Hafal Quran 3 juz. Kalau 3 ketek lah bu ya kami sampai juz mangga, juz timun, juz melon. Hafal Quran 3 juz. Sesudah itu boleh bahasa Arab. Di pesantren, pelatihan pesantren ICBS. Alumninya kinilah banyak di Al-Azhar Kairo Mesir. Oleh sebab itu, informasinya dari mana? Dulu zaman Nambo dengan Ustaz Zulfadli, dengan Ustaz Maududi, informasi susah. Zaman kami zaman sulit. Alunado www.google.com. Kini tinggal mudah saja. Informasi tes ke Mesir, enter, langsung ikut pendaftaran online, datang ke kampus, ujian, jatah makin banyak. Dulu zaman kami 100 orangnya setahun, kini 1.500. Oleh sebab itu maka peluang makin banyak, persaingan makin ketat, informasi makin tersebar. Anak-anakku yang punya semangat luar biasa, hafal dari sekarang 3 juz, dalami bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir insyaallah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi setelah itu tetap pulang ke kampung halaman, pulang ke Taram, pulang ke 50 kota, pulang ke Sumatera Barat, pulang ke Indonesia. Walau falaula nafara min kulli firqatin minhum
Jangan semuanya pergi berperang. Tak boleh semuanya pergi perang. Mesti ada yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, kata Allah dalam Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, mesti ada sekelompok liyatafaqahu fid din, mendalami ilmu agama. Supaya apa? Liyunziru qaumahum, nanti pulang ke kampung halaman memberikan peringatan, la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan masyarakat takut kepada Allah. Alhamdulillah, bumi Minangkabau tak pernah kosong dari ulama-ulama Timur Tengah. Selesai zaman Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, dilanjutkan lagi oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Selesai masa mereka, datang lagi alumni-alumni belakangan. Sampailah hari ini bertebaran alumni Al-Azhar, alumni Madinah, alumni Ummul Qura, alumni Maroko, alumni rektor UIN Sumatera Barat kini, kakak kelas Ambo di Al-Azhar Mesir, juga di Maroko. Dr. Eka Putrawirman dari Mesir melanjutkan ke Maroko, alumni Sudan. Oleh sebab itu, kalau condongnya ke sana, tapi ibu tidak bisa paksa anak-anak ibu. Lihat bakatnya kemana? Kemana bakatnya ini? Oh, anak saya ini Ustaz nampaknya memang mau sekolah agama, kirim. Karena banyak juga orang tuanya yang mau, anaknya tak mau. Ustaz, tolong kasih saya informasi ke Mesir Ustaz. Yang mau sekolah ini bapak apa anaknya? Saya Pak Ustaz. Apa sih Pak? Anaknya Ustaz. Anaknya yang punya kemauan, kirim. Jangan anaknya tak ada hobi mau sekolah agama. Anak saya ini Pak Ustaz hobinya seni. Masukkan dia Institut Kesenian Jakarta. Dia akan buat musik, tapi musiknya musik yang sholawat, musik yang mengingatkan. Ini baru. Jadi tidak mesti dipaksa dia harus sekolah agama. Menolong agama Allah bisa dengan kekuasaan, bisa dengan seni, bisa dengan harta. Anak saya ini Pak Ustaz tidak bisa jadi ustaz, tidak hobi pada agama ini, tapi dia punya hobi yang lain. Dia bisnisnya, dengan bisnisnya dia akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Anak saya mau jadi tentara, masukkan tentara. Nanti dia jadi akan komandan kodim, jadi dandim yang menolong agama Allah. Betul? Anak saya mau jadi polisi, masukkan dia polisi. Dia akan jadi Kapolres yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan menolong agama Allah, dengan jabatan menolong agama Allah, dengan harta menolong agama Allah, dengan ilmu pengetahuan menolong agama Allah. Pilih yang mana? Sudahlah punya jabatan, kaya raya, punya ilmu pula, maka tiga-tiga pintu dapat. Kaya dengan hartanya, penguasa dengan kekuasaannya, pejabat dengan jabatannya, berilmu dengan ilmunya. Empat pintu dapat. Alhamdulillah, satu pun tak dapat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak generasi kita dari empat pintu itu dapatnya menolong agama Allah. Amin. Saya memiliki ruko. Lagi sih kau. Awak mencari rukonya, lo punya ruko. Ruko ada 10. Mati awak, habis diambil anak-anak. Coba bagikan cik ke sini. Betul? Ruko aja Ustaz Somad, itu ruko yang ada di sana, saya wakafkan. Ruko siapa? Entah. Pastikan dulu punya awak. Saya punya ruko Pak Ustadz, 1 tahun 10 juta. Apakah saya wajib mengeluarkan zakatnya Pak Ustadz? Zakat pendapatan di total semua. Gaji sebulan sampai juta, 1 tahun sampai 8 juta. Ditambahkan ke ruko tadi 10 juta. 50 sampai juta. Ditambahkan lagi uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang sipak. Maka di total selama setahun 100 juta. Zakatnya 2,5%. Kalau zakat 100 juta, 22,5%, maka zakatnya 2,5 juta. 100 juta. Disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci. Disimpan di dalam laci, lacinya dikunci.
Disimpan dalam lemari, lemarinya dikunci. Disimpan di dalam kamar, kamarnya dikunci. Disimpan di dalam rumah, rumahnya dikunci. Disimpan di dalam komplek, kompleknya dikunci. Tabaka. Habis sadonya. Oleh sebab itu keluarkan zakatnya 2,5% ditotal dengan yang lain. Saya tidak akan periksa harta bapak ibu masing-masing. Kita beriman kepada Allah. Allah melihat. Apa hukumnya kuburan didatarkan Pak Ustadz? Ampun tidak berani menjawab pertanyaanku. Mesti diseleksi oleh alumni Al-Kausar. Kalau ditanya, masalah yang batuk-batuk dan patang, dipanggil lah adik MUI sekali lagi. Kuburan itu tak boleh lebih dari shibron, sejengkal. Gunanya supaya orang tahu, kalau tidaknya langkahi kubur. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Duduk di atas bara api neraka khairun, lebih baik min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Tak boleh melangkah kubur, maka dibuatkan sejengkal tingginya, satu batu di kepala, satu batu di kaki, sebagai menunjukkan bahwa itu makam kuburan. Kalau diratakan nanti orang tak tahu ini makam siapa. Apakah boleh anak angkat dijadikan istri? Why not? Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan. Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan, maka dia menjadi mahram bapak. Ibu kalau mau punya anak angkat, cari keponakan ibu yang laki-laki. Tapi kalau bapak cari anak angkat anak orang lain yang tak ada hubungan mahram dan tidak disusukan oleh istri bapak, masalah berawal dari anak angkat lama-lama menjadi bini angkat. Ada 3 masalah anak angkat. Yang pertama, hukum adopsi di Indonesia menjadi bermasalah pada anak angkat ada 3. Yang pertama, anak angkat dipakai nama ayah angkat dalam penulisan bin haram. Ud'uhum li abaihim, pakai ayah kandung, tak boleh ayah angkat. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah. 2, banyak ayah angkat ketika mau mati, meninggal, dibuatkan surat wasiat semua harta untuk anak angkat. Nanti kalau aku mati semua hartaku untuk anak angkat, adapun saudara kandungku itu selop jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Anak angkat hanya boleh dapat wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Kalau lebih daripada itu haram. Yang ketiga, yang jadi masalah adalah kalau bapak punya anak angkat, nanti bapak berdua-dua di rumah dengan dia. Ibu punya anak angkat, ibu pun berdua-dua, tak ada mahram. Haram. La yakhluwanna rajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan tanpa mahram. Tapi dia udah macam anak saya Pak Ustaz. Dia udah macam ayah saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan datang. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tak 1-2 kejadian, terlalu banyak untuk diceritakan. Tonton di YouTube, lihat, dibaca di koran, di internet, kejadian tentang ayah angkat, anak angkat ini. Maka kita jaga keluarga daripada perbuatan yang haram. Apa hukum kegiatan arisan julo-julo door to door dalam 1 juta dikeluarkan 25.000 untuk ketua? Pesertanya jelas. Saya, Pak Bupati, Pak Anggota Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Buya, Ustadz Zul, alumni, guru, 10 orang. 1 orang 100.000. Maka diundi keluar 1 juta. Kebetulan yang diundi pertama keluar Abdul Somad. Maka akadnya waktu itu adalah akad hutang.
Karena saya baru memasukkan 100.000, berarti saya berutang 900 kepada 9 orang. Boleh. Tapi karena yang mengutip duit ini adalah salah satu, dan dia datang itu pakai ongkos minyak, tak mungkin dia naik setan, naik jin. Maka saya katakan, untuk bermusyawarah kita, bagaimana kalau untuk ongkos minyak dia ini kita kasih 20.000, sepakat, tidak riba. Tapi yang jula-jula yang haram itu begini, datang orang ke rumah kita, ibu mau tak ikut jula-jula? Nanti kalau menarik 1 juta, ibu cuma dapat 900. Itu sebetulnya jula-jula fiktif, pesertanya tak jelas, orangnya tak ada. Itu adalah rentenir riba pakai baju jula-jula. Gimana? Jelas? Kalau yang model pertama, jelas pesertanya, tahu orangnya, memang betul hitungannya 10. Betul. Tapi kalau jula-jula fiktif, pesertanya tak tahu, entah duit siapa, entah orangnya mana, akadnya tak jelas, itu sebetulnya riba rentenir tapi pakai baju jula-jula. Hati-hati. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dalam pernikahan adat Jawa ada yang namanya sungkeman. Ikut di Jawa apa di Sumatera Barat tuh? Itu menunjukkan orang Sumatera Barat tidak menolak siapapun yang mau datang ke Sumatera Barat. Silakan investasi, datang aman. Ini buktinya orang Jawa ada. Bagaimana sungkeman itu dalam Islam, Pak Ustaz? Lihat kaidah usul fikih. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam Islam hukumnya boleh. Ayahnya duduk sama emaknya duduk. Jangan takut, insya Allah tak pecah. Saya 50 kilo. Ayahnya sama emaknya duduk. Tiba-tiba datanglah anak sungkem. Tak boleh berdiri, berjalan lututnya. Sampai ke situ diciumnya tangan. Pripun kapari wis pirang-pirang dina ora teko ada sopan santun tata krama, tak ada hukum salah menyalah. Tapi kalau sampai dia bersujud bersimpuh menyembah manusia, tapi rasanya sungkem sekarang pun sudah dibersihkan oleh wali songo, sudah dibersihkan oleh kiai-kiai dari yang merusak akidah. Kalau hanya sampai kepada poin yang ketiga, mulia dalam akhlak, mencium orang tua, mencium tangan, memeluk, maka hukum dalam Islam menjadi patokannya adalah Quran Sunnah, dan memahami Quran Sunnah itu dengan pemahaman ulama. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak paham Quran, tak mengerti sunnah, kemana kita bertanya? Al ulama warasatul anbiya. Maka tanya kepada ulama-ulama kita. Di Muhammadiyah ada namanya Majelis Tarjih. Ada pendapat mazhab Hanafi, ada pendapat mazhab Maliki, ada pendapat mazhab Syafi'i, ada pendapat Hambali, ada pendapat mazhab Imam Ibnu Abi Layla, ada pendapat Imam Al-Laits, ada pendapat Imam Ibnu Katsir, ada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada pendapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Maka datanglah ulama Majelis Tarjih mengambil pendapat ini, dimunaqashahkan. Lalu kata beliau, at-tarjihu fi kadza, pendapat yang kuat dalam masalah ini, maka itulah yang diamalkan dalam tradisi organisasi Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita mengikut Quran dan Sunnah, mengikut pemahaman para ulama. Amin ya rabbal alamin.